Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya untuk persiapan proyek UAS nanti, di mana saya akan menerangi tentang mekanisme CRUD dan juga model view controller serta data access object. Sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yatullah Raditya Rasya Maulana dengan NIM 25151010115. Nah, di sini saya akan menjelaskan folder nilai mahasiswa model terlebih dahulu. Nah, ini tuh merupakan representasi objek dari urusan database maupun interface-nya. Selanjutnya kita ke view. Di sini sebagai main pada dashboardnya untuk interact langsung ke database-nya. Jadi view ini kita bisa jalankan saat sudah melewati controller. Selanjutnya di nilai mahasiswa controller. Nah, controller ini memiliki referensi inisiasi dari data access object. Nah, di sini tuh menyediakan metode API yang bisa dipanggil oleh view. Selanjutnya saya akan membahas isi kelas-kelas yang terdapat pada nilai mahasiswa. Baik, di DB Check ini saya rancang programnya untuk utility yang berskala kecil untuk memverifikasi koneksi ke database di MySQL dan juga untuk mengecek apakah isi tabel dan data pengguna tersebut berisikan secara default. Selanjutnya di DB Creator, di sini tuh isinya inisialisasi database. Di dalam file ini berisikan untuk bertugas membuat tabel-tabel utama seperti student, dosen, mata kuliah, KRS, dan juga user. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya di nilai mahasiswa. Di nilai mahasiswa ini juga berperan sebagai main untuk menjalankan aplikasi yang berada di view ini, terutama di dashboard. Dan fungsi lainnya atau fungsi utamanya untuk menginstansiasi dan juga menampilkan form login. Seperti ini contohnya. Nanti akan saya bahas dan akan langsung mengeksekusinya. Sebelum itu dan sekarang saya akan lanjut ke folder config atau utility-nya. Di sini ada DB connection, itu sebagai penghubung atau pengkoneksi ke database MySQL menggunakan JDBC. Nah, kelas ini saya rancang untuk menggunakan konsep caching connection untuk meminimalkan pembukaan koreksi yang berulang. Selanjutnya ada di controller. Nah, di course controller ini untuk mengelola logika dari mata kuliah ini. Misalnya untuk memvalidasi batas minimum atau maksimumnya SKS dan juga semester. Selanjutnya ada di KRS controller, di mana kelas ini atau controller ini bekerja untuk mengelola alur nilai KRS mahasiswa. Misalnya itu seperti untuk memvalidasi input nilai 0 sampai 100 dan juga memanggil atau menghitung dan mengkalkulasikan nilai akhirnya pada model tersebut.
Selanjutnya di lecture controller, di sini untuk mengelola data dosen, misalnya untuk memvalidasi panjang nomor handphone. Selanjutnya di student controller. Di sini fungsinya juga sama untuk mengelola tapi pada data mahasiswa. Misalnya untuk memvalidasi NIM dan juga format angkatan saya set sebanyak 4 digit. Baik, yang terakhir di controller itu ada user controller. User controller ini sebagai tempat atau wadah mengatur alur login. Baik, selanjutnya ke data akses objek. Sekarang berada di course DAO. Course DAO ini fungsinya untuk menangani query CRUD, pagination, dan juga pencarian data mata kuliah pada tabel mata kuliah. Baik, selanjutnya ke KRS DAO. KRS DAO ini sama juga fungsinya untuk menangani query CRUD. Semua kelas di DAO ini semuanya fungsinya untuk menangani CRUD. Nah, di KRS ini juga ikut serta merelasi atau menghubungkan dan menyambungkan ke tabel student melewati di view ini seperti mata kuliah dan juga dosen. Selanjutnya di lecture. Di lecture ini sama halnya untuk menangani query CRUD, pagination, dan juga kolom pencarian data dosen pada tabel dosen. Selanjutnya di student DAO. Di sini tuh kebalikannya dari lecture DAO, tapi dalam student ini gunanya untuk melakukan pencarian pada data mahasiswa. Kemudian ada di user DAO. User DAO ini untuk menangani query autentikasi login sang pengguna. Baik, di sini saya akan langsung ke nilai mahasiswa model. Jadi, dalam course ini merepresentasikan mata kuliah. Contohnya ada kode. Selanjutnya ada nama mata kuliah, ada SKS, dan juga semester. Selanjutnya di KRS. KRS ini merepresentasikan juga kartu rencana studi, juga sekaligus menampung nilai akademik mahasiswa seperti sikap, UTS, UAS, skor akhir atau grade yang berbentuk huruf nantinya. Sekarang ke lecture. Jadi di lecture ini mengisikan subclass dari kelas model ini, dari folder model. Jadi di lecture ini yang merepresentasikan data dosen dengan tambahan atribut NIDN serta profesinya dalam mata kuliah apa dan juga nomor handphone. Selanjutnya di person. Di sini tuh sebagai jadi yang lecture tadi merupakan bagian subclass dari person. Di sini person itu sebagai superclassnya. Jadi di sini fungsinya itu untuk menampung atribut dari seseorang yang saya inputkan
atau yang akan saya inputkan nantinya, seperti ID card dan juga name. Baik, selanjutnya di student ini juga sama halnya menjadi bagian subclass dari person tadi, di mana di sini merepresentasikan mahasiswa, data mahasiswa dengan tambahan atribut name dan juga program studi. Nah, di sini tuh sekarang di kelas user, di sini tuh untuk mengakses data login sang pengguna untuk autentikasi. Di sini saya membuat dua user, admin dan juga dosen, agar bisa mengakses dashboardnya nanti. Baik, di sini saya akan langsung mengeksekusi database tersebut. Baik, di sini terdapat 3 user. Yang pertama saya buatkan admin, yang kedua dosen, serta ketiga saya custom sendiri. Jadi saya akan memakai ID yang pertama. Di sini username-nya di input, tergantung kita pakai yang mana. Semuanya bisa, asal sudah terkategorikan sebagai user yang terdapat dalam database tersebut. Di sini saya akan memakai yang pertama dengan passwordnya admin 123. Untuk menampilkan password, di sini saya sediakan juga untuk cek passwordnya. Baik, sudah bisa masuk. Nah, terlihat pada dashboard. Di panel dashboard ini, kenapa saya melebihkan total mahasiswa daripada total dosen, mata kuliah dan juga KRS? Karena di sini saya akan melakukan cek pagination-nya apakah berfungsi dengan benar atau tidak. Sekarang masuk ke form mahasiswanya, dan saya akan menggunakan fungsi tersebut apakah sudah bisa atau tidak. Baik, di sini sudah berjalan dengan lancar, dan saya akan menambahkan data mahasiswa sebanyak 1. Jadi saya akan melanjutkan sebanyak 1 data saja untuk membuktikan apakah bisa atau tidak, dan juga saya akan mendelete-nya nanti itu apakah berfungsi atau tidak. Baik, di sini untuk button save-nya berfungsi dengan benar dan baik. Data mahasiswa ini berhasil disimpan ke database. Baik, jika ingin diubah, di sini button save juga berfungsi sebagai untuk mengupdate database tersebut. Nah, bagaimana untuk bagian delete-nya? Nah, di sini juga berhasil untuk mendelete data tersebut.
Selanjutnya pada panel dosen, di sini saya mengisikan 3 data saja karena pada panel mahasiswa ini sudah membuktikan fungsi dari pagination tersebut. Nah, dan juga pada panel mata kuliah saya sediakan 3 saja karena alasannya masih sama dengan sebelumnya. Baik, sekarang ada pada input nilai, di mana untuk mengakses identitas mahasiswa dan juga mata kuliah. Di sini kita harus klik dulu untuk memperlihatkan informasi dari kedua yang ada di sini seperti identitas mahasiswa dan juga mata kuliah. Baik, di sini saya contohkan untuk mengambil Ahmad Fauzan dan juga mata kuliah web. Baik, di sini saya masukkan semua nilainya itu 100 dan di sini akan menghasilkan grade atau nilai akhir yaitu grade A. Di mana skor yang saya masukkan itu jika di atas lebih dari 85 itu grade-nya termasuk grade A. Sedangkan kalau 75 itu termasuk dalam grade B. Nah, seperti ini contohnya. Berikutnya, kalau sama dengan 60 itu nanti akan menghasilkan grade C. Jadi kalau nilai yang di bawah 60 itu merupakan grade terakhir yaitu grade D. Di sini saya akan langsung mengasihkan. Di sini data nilai KRS juga berhasil disimpan dan saya akan mencoba untuk menghapusnya. Dan data nilai tersebut pun berhasil dihapus. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.